Nabi melakukan sebuah upaya, yaitu dengan melakukan kholwat, melakukan suluk. Ini dilakukan Nabi kurang lebih 15 tahun. Jadi seorang Nabi yang sudah jelas maksum melakukan sebuah upaya yang namanya penyucian diri, penyucian jiwa dengan suluk dan kholwat. Maka kalau kita suluk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kita muliakan bersama Murabbi Ruhina Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta keluarga, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, umur yang panjang, dan mudah-mudahan senantiasa bisa membimbing kita semua. Amin. Yang kita hormati pengurus MPTT pusat maupun daerah, dan juga para wali, para tengku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya kenal baru Pak Wali Nangro yang di Jakarta, yaitu Pak Khairunnas. Kebetulan kami tadi pagi bersama-sama dari Jakarta menuju Aceh. Dan juga tak lupa kepada pejabat-pejabat yang sudah hadir di majelis yang mulia ini. Tak lupa hadirin hadirat, ya muslimin muslimat yang telah melangkahkan kakinya dari rumah hingga majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan langkah kita yang didasari dengan mahabbah kepada Nabi besar Muhammad SAW bisa menjadi saksi di yaumul mahsyar nanti bahwa kita sebagai pecinta Nabi besar Muhammad SAW. Sebab Nabi bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, maka dia akan bersamaku di surga. Mudah-mudahan kita semua di yaumul mahsyar nanti bisa memperoleh syafaatul ummah, dan juga mudah-mudahan kita bersama Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam momen Maulid Nabi ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang sangat penting, mulai dari sebelum kelahiran Nabi Muhammad, kemudian masa kanak-kanak, remaja, masuk dewasa, masuk usia perjuangan, sampai akhirnya Nabi besar Muhammad SAW wafat. Semua penuh dengan uswatun hasanah. Maka firman Allah di dalam Al-Quran dijelaskan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada bagi kalian semua, yaitu umat-umat Nabi Muhammad. Apa itu uswatun hasanah? Pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Kiai Manan, laulaka ma
khalaqtul aflah. Andai tidak ada engkau, wahai Muhammad, ma khalaqtul aflah, sungguh aku tidak menciptakan alam semesta. Nah, laulaka ini wakila, ada yang menjelaskan yang dimaksud itu adalah Nur Muhammad. Jadi awal mula pertama yang diciptakan oleh Allah adalah Nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai tidak ada Nur Muhammad, niscaya alam semesta tidak ada. Andai tidak ada Muhammad bin Abdillah, niscaya kita tidak kenal agama Islam. Andai kita tidak ada Nabi Muhammad, kita juga tidak akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai tidak ada Nabi Muhammad, kita juga tidak bisa menjalankan syariat dengan baik. Tapi perlu kita pahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah meninggalkan kita sudah 14 abad tahun yang lalu. Tapi agama Islam terus berkembang. Siapa yang menjadi pewarisnya? Ya, yaitu dijelaskan pewaris Nabi yaitu al-ulama. Jadi al-ulama warasatul anbiya. Para nabi memiliki pewaris yang namanya ulama. Karena itu kita bersyukur kepada Allah, terutama dengan para ulama-ulama yang kita hidup sezaman. Ya, kalau kita zaman sekarang, ya ada Abuya Amran Wali Al-Khalidi. Dengan adanya beliau, kita diajarkan bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana zikir yang benar, bagaimana bertarikat yang benar. Maka kalau laulaka khalaqtul aflah, maka bagi seorang murid, ya seperti kita semua, laulal murabbi ma araftu rabbi. Andai tidak ada murabbi, yaitu orang yang mendidik rohani kita, niscaya kita tidak akan kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini juga wasilah. Karena itu kalau kita melihat perjalanan Rasulullah SAW, ya mulai dari sebelum lahir itu sudah diprediksi oleh kitab Zabur dan Taurat. Ya, Nabi Isa alaihissalam sudah menjelaskan di dalam kitab Taurat, wa mubassiron bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa sudah menjelaskan kepada Bani Israel, nanti sesudahku ada Rasul, ada utusan, ya, yang namanya Ahmad. Ya, ini ada sejarahnya. Kemudian menjadilah Muhammad yang kita yakini sebagai Muhammad bin Abdillah. Karena itu dalam kelahiran Nabi Muhammad banyak keistimewaan. Kalau kita membaca Al-Berjanji, ya, itu kalau di pesantren saya itu setelah membaca Al-Berjanji dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Rabiul Awal, itu selesai baca tak jelasin setiap adrillahumma qabrahul karim itu kisah-kisah apa, ya, supaya anak-anak sekarang ini selain bisa membaca juga bisa memahami maknanya. Nah, ini sebagai proses bagaimana mentransfer ilmu supaya anak-anak kita, generasi-generasi kita memiliki mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad
sebelum lahir sudah diuji dengan bapaknya meninggal dunia. Setelah lahir, sebagai seorang anak tentu ingin dibelai, diberikan kasih sayang oleh seorang ibunda yang tercinta. Tapi ini juga tidak lama. Setelah itu ikut kakeknya Abdul Muthalib, juga tidak lama, hanya 2 tahun. Setelah itu ikut pamannya Abu Thalib. Kebetulan Abu Thalib memiliki keluarga banyak dan keadaan ekonominya pas-pasan. Jadi Nabi Muhammad merasakan betul kondisi kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga Abu Thalib. Karena itu Nabi Muhammad memiliki kecerdasan bagaimana mencari solusi. Rasulullah dijelaskan ketika namanya anak-anak itu pasti juga sama seperti yang lain. Mungkin karena tidak ada makanan, pasti rasa haus itu juga dialami oleh Rasulullah. Rasulullah setiap kehausan, kelaparan itu selalu datang ke air Zam-Zam untuk diminum. Dibarokati air Zam-Zam, menurut ceritanya Nabi Muhammad bisa merasakan kenyang kembali. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad juga merespon dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan. Nabi Muhammad rela mengembala kambing orang supaya mendapatkan upah. Dari upahnya ini kemudian diberikan kepada pamannya. Setelah sampai usia 12 tahun, Rasulullah juga memiliki kecerdasan bagaimana untuk meningkatkan ekonomi. Tidak sebatas hanya sebagai karyawan, tidak sebatas hanya sebagai pengembala. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang pebisnis. Datanglah Nabi Muhammad berserta pamannya, yaitu ke tempatnya Sayyidah Khadijah. Rasulullah dari usia 12 tahun sampai usia 25 tahun berhasil merubah sistem ekonomi yang sebelumnya soal curang dengan timbangan itu hal yang biasa, tipu menipu hal yang biasa, kemudian dirombak oleh Rasulullah dengan sistem yang adil dan penuh kejujuran. Akhirnya Rasulullah membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam berhasil mengangkat derajat, yaitu keadilan bagi semuanya. Tidak ada pihak yang dirugikan. Maka penafsiran Nabiil Ummi yang selama ini dipahami bahwa Nabi Muhammad itu orang yang buta huruf, tidak kenal apa-apa. Ini penafsiran yang menurut saya tidak tepat. Karena Rasulullah memiliki kecerdasan membaca situasi lingkungannya. Maksud dari Nabiil Ummi dalam tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan bahwa Nabiil Ummi yang dimaksud di sini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak memiliki seorang guru yang mendidik secara intens terus-menerus tentang agama maupun yang lainnya. Kenapa demikian? Ternyata ada rahasianya. Sebab kalau nanti Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, pasti orang kafir jahiliyah akan membuli, akan mencaci. Oh, itu bukan ajaran Muhammad, itu ajaran pengaruh dari gurunya, si A, si B, si C. Jadi kata Ummi ini dalam rangka untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Kata Ummi di sini juga menegaskan bahwa Nabi Muhammad memiliki kecerdasan karena ada faktor tarbiyatul ilahiyah, yaitu bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau di tafsiri Nabi Ummi, Nabi kita buta huruf, saya tidak sependapat. Karena Nabi orang yang cerdas. Selanjutnya kita bisa melihat bagaimana kecerdasan Nabi dalam membaca situasi sosial. Setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah,
Ketika menikah Nabi ya seorang pemuda yang kaya raya. Ya maharnya tidak sebatas seperangkat alat sholat. Jadi kalau ada pemuda sekarang kok seperangkat alat sholat, ini tidak mengikuti Rasulullah. Rasulullah itu maharnya wakilah dikatakan 20 ekor unta. Coba dibayangkan kalau satu ekor unta 50 juta, berapa itu? Bisakah pemuda-pemuda sekarang seperti itu? Itu artinya bahwa Rasulullah SAW seorang pribadi yang memiliki kecerdasan dalam menghadapi situasi yang dihadapi, ya, tetap beliau memiliki keteladanan. Keteladanan bagi kita semua. Ya, kita harus bisa mengikuti jejak Rasul sebagai pendobrak dari situasi ya, kebatilan, dari sistem jahiliyah menjadi sistem Islam. Kemudian selanjutnya setelah menikah, Nabi Muhammad melihat situasi Mekah, ya khususnya Ka'bah, itu dipenuhi dengan berhala. Tadi Kiai Manan menyampaikan ada 360 berhala. Berhala ini sesuai dengan kantongnya, kelas ekonominya. Kalau yang kaya, bahan berhalanya mungkin agak mahalan, bisa emas, bisa perak. Kalau yang agak miskin, ya, bisa dari batu. Pasti kelihatan juga hidungnya agak pesek, ya kan? Jadi Nabi Muhammad sudah membaca, ini orang bodoh. Benda mati dibuat sendiri, disembah sendiri. Rasulullah menolak. Rasulullah dan keluarganya memiliki fitrah tauhid. Tidak mungkin bisa menerima ajaran-ajaran yang batil. Termasuk ya ibunya, bapaknya, kakeknya, sampai kepada nabi-nabi sebelumnya. Setelah itu apa yang dilakukan Nabi? Nabi ingin melakukan perlawanan tidak mungkin. Karena masyarakat kafir ya Quraisy Jahiliyah dominan. Nabi melakukan sebuah upaya, yaitu dengan melakukan kholwat, melakukan suluk. Supaya apa? Supaya mendapatkan kebersihan hati dan jiwa, supaya mendapatkan pencerahan ilahiyah, supaya dominasi hawa nafsu yang buruk ini bisa digantikan dengan dominasi hawa nafsu yang baik. Ini dilakukan Nabi kurang lebih 15 tahun. Jadi seorang Nabi yang sudah jelas maksum melakukan sebuah upaya yang namanya penyucian diri, penyucian jiwa dengan suluk dan kholwat. Maka kalau kita suluk, itu ada dalilnya, ada dasarnya. Sekalipun tidak persis seperti apa yang dilakukan oleh Nabi, karena konteks zamannya berbeda. Maka cukup ya 10 hari, 20 hari, kalau yang mampu 30 hari. Ini sebagai proses untuk penyucian hati dan jiwa, disertai dengan zikir-zikir yang istiqomah. Ini semua sudah diajarkan oleh Abuya. Ya, kita bersyukur. Laulal murabbi ma'artu. Andai tidak ada Abuya kita ini yang di sini, pasti tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian yang khusus, ya, bukan pengertian umum. Nabi yang maksum melakukan suluk, sementara yang mesum-mesum ini nggak mau suluk, lah mau bagaimana, gitu kan? Gitu. Jadi udah jelas mesum, doyan maksiat, gitu kan? Kok mencelah orang yang lagi suluk, gitu kan? Rasulullah yang maksum saja suluk 15 tahun, ya sekalipun tidak terus-menerus, tapi dilakukan bolak-balik dengan mendapatkan dukungan dari istri tercinta. Jadi kalau seorang salik, ya istrinya harus salikah, supaya apa? Matching, dukung. Kalau lagi ke pawah, oh istrinya paham, tidak tidak diomel-omelin ya Bu ya. Tapi kalau sudah jadi santri Abuya, insya Allah yang ibu-ibu juga sudah paham.
suami ke pawon, suami mengikuti aktivitas MPTT, semua adalah dakwah li'i kalimatil. Dan puncak dari proses tazkiyatul nufus ini, Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Saat itulah Rasulullah mendapat mandat ilahiyah sebagai seorang nabi dan rasul, mau tidak mau harus mendakwahkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sekalipun ya hanya beberapa gelintir orang yang beriman. Tantangan di fase Madinah, maaf, di fase Mekah, setelah mendapatkan wahyu, ini fase Mekah itu kurang lebih 13 tahun. Penderitaan Rasulullah luar biasa. Ya, dilemparin batu sudah biasa, dilemparin kotoran onta sudah biasa, dilemparin bulian sudah biasa. Tapi Rasulullah tidak membalas mereka, justru mendoakan mereka. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukkan umatku, kaumku, karena sesungguhnya mereka belum tahu. Bahkan ketika di Taif, Rasulullah SAW dihujani batu sampai darah segar Rasulullah mengalir. Dan di Taif ada bukti bahwa Rasulullah ketika keluar dari Taif, ya, itu dalam kondisi yang penuh darah. Ini perjuangan periode Mekah ini luar biasa. Sampai puncaknya ketika Abu Jahal dan Abu Lahab sayembara. Siapapun pemuda yang bisa membunuh Muhammad akan diberikan hadiah. Maka di malam terakhir itu, di satu rumah, di situ ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar, dan juga ada Sayyidina Ali. Hanya bertiga. Padahal di luar itu orang-orang kafir Quraisy sudah mengumpul. Kemudian Rasulullah bersama Abu Bakar keluar dari rumah melalui pintu belakang. Kemudian tempat Rasulullah tidur ya digantikan oleh Sayyidina Ali. Nah, inilah mulai awal terjadinya peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi luar biasa pendarat ya, dakwah tauhid ya, itu ujiannya cukup berat. Nah, kemudian selanjutnya periode Madinah. Periode Madinah ini periode di mana Nabi besar Muhammad SAW berhasil menjadi seorang pemimpin, leader di kota Madinah. Beliau menjadi pemimpin yang bijak. Di situ ada Nasrani, Yahudi, Majusi, bahkan juga berbagai kepala suku. Nabi berhasil memimpinnya, yaitu dengan piagam Madinah, konstitusi yang disepakati bersama. Kalau dalam Indonesia itu Pancasila. Pancasila istilahnya Pancasila, tapi nilai-nilai yang ada di Pancasila adalah nilai-nilai yang bersumber dari Al-Quran. Maka Nabi berhasil memimpin masyarakat Madinah, dan ketika dilakukan provokasi-provokasi oleh kafir Quraisy, mulailah terjadi ya peperangan ya, dari peperangan pertama, kedua, ketiga sampai puncaknya ya perang Badar, dan alhamdulillah Nabi Muhammad dan para sahabat diberikan sebuah kemenangan. Periode Madinah inilah periode agama kita sudah disempurnakan. Kalau di periode Mekah ya masih sifatnya tauhid, ya masih sifatnya dakwahnya dakwah tauhid, dakwah hakikat. Tapi di periode Madinah dakwahnya sudah integrasi, sudah kafah, yaitu antara syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifah. Itu sudah ada di dalam. Maka dakwah di Madinah, zikirnya sudah zikir jahr, zikir nafi isbat, la ilaha illallah. Sedangkan di periode Mekah zikirnya khafi atau siri yang disebut dengan zikir ismudzat.
Karena masa itu kalau seandainya Sayyidina Abu Bakar zikirnya kenceng gitu, wah itu kita kafir Quraisy langsung menangkap. Karena ini situasi politik yang tidak memungkinkan itu. Maka di periode Madinah inilah zikir ya yang diberikan kepada Sayyidina Ali, zikirnya sudah zikir jahar, la ilaha illallah. Kemudian di Aceh zikirnya sudah menjadi istilah sesuai dengan lokalitas, yaitu ratib seribi. Jadi kalau dicari rujukannya ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya setelah periode Madinah ya itu sudah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, zikir ya, juga akan bergema membahana di seluruh wilayah-wilayah Aceh, dan juga dakwah Tarekat Naksabandiyah juga bisa menyebar ke seluruh wilayah Aceh. Loh kok Pak Ali bisa ngomong begitu? Ya, ya tunggu saja. Ya, tunggu saja. Apa perlu saya sampaikan? Perlu, tapi jangan divideoin ya. Jadi kami dari MUI ya, sudah bertemu dengan pimpinan MPU di Aceh. Masalahnya apa? Penyelesaiannya apa? Soal zikir ratib seribih tidak ada masalah. Kan berarti nanti silahkan zikir di mana-mana sudah bebas. Yang kedua soal Tarekat Naksabandiyah, oh nggak ada masalah. Oke, berarti silahkan dakwah Tarekat Naksabandiyah terus didakwahkan kepada anak dan keluarga kita, sebab ini salah satu cara untuk menyelamatkan anak dan keluarga kita dari api neraka. Sebab kalau kita sudah istiqomah zikir la ilaha illallah sampai Allah ke 7 lataif, ketika ditanya malaikat mungkar min rabbuka, terus semua latifah itu zikir sendiri, malaikat mungkar nakir bingung, ya kan? Nah, ini bingung malaikat, kok apa tega memasukin ke neraka? Wong lataifnya, jasadnya semua sudah zikir. Nah, yang masih bermasalah ini yang belum baik aktornya kok. Kamu man rabbuka? Ya, Rabbi Allah. Tapi kamu kalau ada masalah sukanya ke dukun. Nah, ini berarti kamu nggak konsisten. Nah, kalau punya masalah nggak lari kepada Allah tapi larinya ke dukun. Terus ditanya lagi, terus bagaimana sifat-sifat Tuhan? Wah, akhirnya mumet dia, menyesal dia. Kenapa dulu saya nggak ngaji tasawuf? Kenapa dulu saya nggak tarik waktu? Ini penyesalan yang seperti ini, ya sudah tidak ada manfaatnya lagi. Ya, mudah-mudahan dengan berkah Maulid Nabi, Allah memberikan kemudahan kita di dalam berdakwah, ya. Menyampaikan dakwah sesuai ajaran yang dibawa Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya, kita dan khususnya Abuya diberikan sehat walafiat, usia yang panjang, senantiasa bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya kira cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.